Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdani Fauziah, peserta Latsar CPNS Angkatan 5, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing dengan Anda terkait seorang sosok panutan saya di satuan kerja saya, yaitu Politeknik Negeri APP Jakarta, di mana beliau mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme secara profesional selama bekerja di Politeknik APP. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, nasionalisme merupakan salah satu sikap politik dari suatu atau sekumpulan masyarakat dalam suatu bangsa yang memiliki kesamaan kebudayaan, wilayah, cita-cita, dan tujuan, yang dengan itu semua menyebabkan bangsa tersebut dan masyarakat tersebut memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap bangsanya sendiri. Nilai nasionalisme ini sangatlah penting untuk kita miliki sebagai masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena dengan nilai nasionalisme, kita akan memiliki semangat untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju, makmur, dan juga sejahtera. Tak terkecuali bagi saya sebagai ASN dan juga kita semua sebagai ASN, nilai nasionalisme ini akan menciptakan kita menjadi ASN yang profesional dalam bekerja dan berdedikasi tinggi untuk mengembangkan negara ini dengan semangat nasionalisme. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memperlihatkan cuplikan wawancara saya dengan salah satu figur di Politeknik APP Jakarta, di mana beliau mengimplementasikan nilai nasionalisme secara profesional. Beliau adalah Bapak I. Nyoman Wirya Arta, Insinyur Master Manajemen. Beliau merupakan dosen di program studi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika dan juga Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Politeknik Negeri APP Jakarta. Berikut merupakan cuplikan wawancara saya dengan beliau. Sebelumnya sih saya pengen tahu dulu sih Pak sebenarnya karir Bapak selama di Kementerian Perindustrian ini gitu. Awalnya dari tahun berapa gitu Pak? Terus Bapak kan sebelum di APP juga kan sebelumnya di BDI dulu, terus ke Pusdatin ya Pak ya, baru ke APP. Boleh dong Pak sedikit ceritanya kayak gimana? Aduh, baik. Terima kasih Firdani. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kerja di perindustrian itu pada mulai tahun 1985. Yaitu di Direktorat Jenderal Aneka Industri. Nah, tahun 1990 itu kemudian saya diangkat menjadi kepala seksi, perjalanan kepala seksi. 5 tahun. Nah, selama bekerja itu Bapak lebih banyak memberikan informasi data-data mengenai ekspor impor kepada Menteri waktu itu Pak Menteri Artarto Erlangga. Beberapa pindah ke Direktorat Jenderal di eselon 1, yaitu dari Aneka Industri ke IKAH, kemudian ke ke industri agro, dan kemudian tahun 2004 Bapak dipromosikan pegang kepala balai diklat industri Denpasar, ya kan. Nah, tahun 2004 Bapak diminta untuk dipromosikan lah gitu menjadi kepala balai diklat industri Denpasar 2004 sampai 2008. Nah, di sini juga sangat senang sekali Bapak bisa melayani pimpinan tertinggi departemen, yaitu Pak Fahmi Idris beserta Ibu, dan juga eselon 1, eselon 2 udah bisa staf ya. Nah, 2008 kemudian Bapak dipindahkan ke Pusdiklat menjadi kepala ULP namanya UPDM, jadi unit pelayanan pendidikan dan dunia usaha, PDU namanya. Nah, tahun 2010 kemudian Bapak dipindah pegang di Biro Humas, jadi Biro Humas namanya, hubungan masyarakat. Nah, Bapak ngurusin wartawan. Di sini juga wartawan tuh urusannya juga dengan menteri, dengan eselon 1. Nah, sehingga dalam perjalanan kelihatannya Bapak berpikir bahwa Bapak ada pengalaman lah sedikit, kepingin berbagi dengan anak-anak, dengan generasi muda. Sehingga Bapak memilih, ya udahlah, saya cukup menjabat sampai tahun ini, tahun 2010-2012, kemudian Bapak mengajukan mengundurkan diri ya, menjadi dosen. Nah, sehingga akhirnya bertemu dengan yang namanya Ibu Firdani yang luar biasa.
Subhanallah sekali perjalanan Bapak ya. Panjang banget Bapak di Kemenperin dari 85. Saya aja belum lahir, Pak. Belum lahir ya? Belum, Pak. Belum lahir ya. Ya banyak cerita lah, banyak cerita yang bisa diceritakan. Cuman itu untuk diri sendiri, kebanggaan diri sendiri, dan juga untuk apa yang bisa di-share pengalaman. Jadi kan selama Bapak bertugas di Kemenperin tuh dari tahun 1985 sampai sekarang 2021 ya Pak, berarti udah hampir 36 tahun nih Bapak di Kemenperin. 36 ya. Iya, 36 tahun. Bagi Bapak sendiri, makna nasionalisme itu apa sih Pak sebenarnya? Satu, makna nasionalisme bagaimana kita mengembangkan, memajukan negara ya. Dan kita jangan lupa bahwa kita bisa hidup seperti sekarang ini adalah berkat perjuangan para pahlawan kita. Anda juga, Bu Firdani, ada sampai saat ini kan karena leluhur dulu berjuang, mengenang, mereka tahulah bagaimana berjuang. Nah itu yang harus kita pahami dan kita cermati bahwa kita diwariskan dengan kehidupan yang luar biasa di negara ini. Ya kan? Makanya semenjak Bapak kerja di Departemen Perindustrian tahun 85 sampai saat ini, Bapak tidak pernah yang namanya tidak hadir dalam upacara 17 Agustus. Selalu hadir. Dan waktu di Bali pun juga Bapak upacara itu langsung ke dinas gitu. Jadi itu nasionalisme Bapak memang ditanamkan oleh orang tua. Orang tua itu ikut berjuang, tapi tidak pernah mengatakan bahwa dirinya pejuang. Yang bercerita masalah pejuang adalah teman-temannya berjuang. Kemudian ini Pak, selama saya mengenal Bapak nih sebagai dosen cakoknya Bapak, saya sangat mengenal Bapak itu sebagai sosok yang ramah, toleran, Bapak juga disiplin. Selain itu juga saya melihat bahwa Bapak tuh sangat berdedikasi terhadap pengembangan keilmuan dan juga regenerasi. Gitu ya. Untuk gimana ya Pak? Jadi apa sih sebenarnya yang mendasari Bapak sendiri gitu dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut itu sih? Oke. Apa sih yang mendasarinya gitu Pak? Gini, Bapak sudah katakan tadi bahwa setiap 17 Agustus Bapak tidak pernah yang namanya meninggalkan upacara. Nah, lalu ini nilai-nilai ini yang Bapak bawa ke APP sehingga ini bisa ditanamkan kepada anak-anak. Kebetulan mata kuliah yang kita pegang kan perilaku konsumen. Di situ adalah bagaimana menghargai culture, budaya. Nah, dengan ilmu yang Bapak dapatkan selama di perindustrian, kemudian bagaimana membina industri. Nah, kemudian Bapak berharap bahwa anak-anak di APP ini benar-benar bisa mengimplementasikan ilmunya itu, apakah dia menjadi seorang wirausaha, seorang pegawai negeri, seorang pegawai usaha, wirausaha atau swasta, tapi dedikasinya itu adalah bagaimana dia membangun negara ini menjadi maju. Gitu. Semua harapan kita bersama ya Pak ya, gimana caranya bentuk generasi selanjutnya bisa buat negara lebih maju ya Pak. Itu doanya semua dosen kayaknya Pak. Ini Pak, bicara tentang sumbangsih kita nih Pak sebagai ASN dan sebagai profesi dosen sebenarnya apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu Pak dalam rangka pengembangan atau meningkatkan sikap nasionalisme sih Pak buat generasi bangsa kita sebagai dosen gitu Pak, menurut Bapak seperti apa? Oke, terima kasih. Ini penting sekali, pertanyaannya bagus sekali kok. Jadi yang pertama yang harus kita tanamkan adalah disiplin pribadi dulu deh. Ini penting sekali, disiplin pribadi. Kemudian ini bisa diteladani oleh mahasiswa. Nah itu aja sudah bersyukur sekali kan. Nah sehingga disiplin itu penting bahwa menanamkan attitude pada anak-anak. Jadi kita harapkan bahwa anak-anak yang lulus dari APP ini adalah mempunyai kompetensi. Kompetensi itu adalah attitude, knowledge, sama skill. Nah ini yang mudah-mudahan teman-teman bisa menciptakan itu sehingga benar-benar bahwa APP di bawah Kementerian Perindustrian bisa menyumbangkan menyumbangkan pemikiran, menyumbangkan sesuatu yang berguna dari diri kita, kemudian teman-teman, karyawan semua, dan juga mahasiswa. Amin. Semoga ya Pak ya, mimpi kita bersama itu. Iya.